siklus fase generatif tetap berjalan dengan baik. Nah, kita lihat, perlu kita pahami, ini adalah calon-calon bunga jambu uwer jambu banyak yang rontok. Tentu dari metode saya ya beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu tentu ada sistem rawatan yang tepat karena di pot. Kita sudah menggunakan teknik yang sering saya utarakan, vegetative care teknik shutdown dari 90 sampai 180 degree. Tentu dalam sekali tempo saya selaku pengunggah video dan memberikan teknik ini sedalam-dalamnya, seluas-luasnya sesuai dengan kemampuan saya. Oleh sebab itu kita belajar bersama-sama yuk, sebab untuk para sahabatku, teknik untuk di pot tentu suatu saat akan diperlukan sebab sempitnya lahan-lahan hunian. Kenapa ini saya biarkan begitu saja, pembiaran ini saya lakukan agar dengan ranting-ranting yang tumbuh liar seperti ini tidak saya lakukan pruning. Tentu pembasaran batang itu sangat diperlukan dengan adanya ranting-ranting seperti ini. Tetapi ada efek kawan, karena di pot. Nah ini yang perlu kita ketahui. Kita lihat pembungaan yang gagal kawan. Nah ini. Nah kita harus tahu ini kawan. Nah ini hanyalah spekulatif saja bahwa pembungaan yang gagal itu karena hara yang terserap itu memang fokus pada ranting-ranting yang tumbuh liar. Oleh sebab itu saya memberikan sharing itu sesuai dengan situasi dan kondisi, bahwa sifat dari teknik, teori atau ilmu tabulator di sini sangat dinamis, selalu berubah. Tiada ilmu itu akan terbatasi oleh apapun, sebab situasi juga akan berbeda, terutama fisik dari tanaman jambu air ini. Nah kita lihat, dengan kenyataan seperti ini tetap dalam fase generatif, tetapi dengan beban-beban hara yang dipikul oleh tanaman jambu air di pot akan mempengaruhi. Sekarang saatnya untuk kita pruning kawan. Ini tentu harus kita lakukan. Jadi kita punya spekulasi, punya metode itu sebaik-baiknya sesuai kemampuan saya. Dan hal ini kita perlukan masukan juga kerjasama dari sahabatku semuanya yang punya teknik lebih baik. Kita siap selalu belajar. Kita lakukan pruning. Ini kawan kita lakukan pruning, memang sengaja pembiaran, kita berusaha merubah teknik, hanya spekulatif. Jadi kita buktikan nanti setelah kita lakukan pruning seperti ini apakah bisa menambah jumlah fase generatif pada pembungaan. Sebab rontoknya pembungaan banyak faktor, mungkin beban hara yang dipikul oleh fisik tumbuhan ini itu juga akan mempengaruhi. Ini maksud saya kawan. Jadi kenapa saya harus utarakan ini, sebab ini hanya hobi saja. Hobi yang sangat mengasihkan. Agar kita itu menemukan metode yang pas, yang tepat untuk tanaman di pot yang tanaman masa depan dengan teknik di lahan sempit seperti ini. Kita lihat teksturnya kawan, berapa tahun usianya, 12 tahun atau berapa.
Tentu sekali tempo kita melakukan metode pembiaran ranting juga perlu kawan. Ini hanya spekulatif saja. Hanya bermain, hanya hobi. Kita simak pertumbuhannya kawan setelah kita lakukan pruning. Jadi ini pruning kita sengaja lakukan pembiaran dalam waktu yang lama, berbulan-bulan. Tetapi ingat tekstur harus kita konsisten. Jadi kira-kira daun-daun yang masih menyertai itu membawa biaya beban hara tidak. Kalau beban haranya itu negatif tentu kita lihat di sini adanya calon-calon bunga yang rontok. Tetapi kalau beban haranya positif tentu yang kita harapkan fase generatif calon buahnya akan tumbuh bagus. Tentu hal ini tidak bisa kita stagnan dengan seperti ini, tapi harus kita nanti antisipasi dengan kondisi iklim kita, alam kita, curah hujan dan lain-lain. Salam semangat, Uwer Jambu Dipot dari saya Gus Wito Channel yang selalu setia kepada saudaraku dimanapun berada. Bagaimana sih efektifnya untuk membuat kreatif tanaman akar tunggang atau tanaman hias lainnya sehingga kita bisa menjadi metode di daerah kita, di lingkungan kita, di rumah kita sendiri. Semoga bermanfaat para sahabatku. Kita selalu semangat. Dari saya, Agus Wito Channel.